Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Yarsi TV yang dirahmati Allah, biasanya kalau kita masuk di bulan suci Ramadan akan ada banyak ajakan-ajakan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ibadah secara ekstra. Dan ini sudah menjadi lumrah karena memang banyak sekali fadilah-fadilah yang konon dikatakan oleh para ulama bahwasanya diantaranya dilipat gandakan pahalanya ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Ajakan ini sebenarnya benar, tapi kadang-kadang konteksnya difahami dengan cara yang tidak benar oleh sebagian orang. Ketika ada ajakan untuk beribadah secara ekstra, kadang-kadang sampai lupa dengan kesehatannya, lupa nafkah kepada keluarganya. Karena saking ekstranya dia beribadah, sampai bahkan kesehatannya mulai berkurang. Kesemangatan yang kita lakukan berlandaskan kecintaan kepada Allah, niatnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nanti jika berimbas kepada madharat, justru naudzubillah, yang didapatin malah murkanya Allah, kan begitu. Ada sebuah kitab yang sedang saya buka saat ini, yakni dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan penjelasannya dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, di mana Imam An-Nawawi secara gamblang dan secara detail, bahkan sangat jelas sekali menulis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sebuah bab yang berjudul Babul Iqtisad fit Tha'ah, yang artinya bab tidak berlebih-lebihan dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang unik dari kitab ini, Imam An-Nawawi mengumpulkan dari hadis-hadis dan juga ayat dalam Al-Quran, dan beliau menjanjikan kepada kita bahwasanya tidak akan aku tulis dalam kitab ini hadis satupun kecuali hadis itu adalah hadis yang sahih. Ada sebuah kisah nih dalam kitab ini gitu ya, di mana pada suatu hari, ini hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, di mana pada suatu hari Rasul itu masuk ke dalam rumahnya, sementara di dalamnya ada Sayyidah Aisyah bersama seorang perempuan yang lain. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa perempuan ini wahai Aisyah?" Kata baginda Nabi. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang wanita yang aku kenal, sholatnya luar biasa, begini, begini, dan begini." Apa kata Rasulullah? "Mah alaikum bima tutiqun." Apa maknanya? Maknanya adalah, ini apa-apaan. Kalau kamu mau beribadah itu, beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan fitrahmu sebagai manusia. Maka Rasulullah menambahkan, sebaik-baik ibadah dalam pandangan Allah itu adalah yang sedikit tapi kontinu. Karena kenapa? Allah itu tidak akan bosan memberikan pahala kepada kita. Nggak seperti kita yang semangat di awal lalu kemudian bosan di akhir. Nah, inilah yang kemudian menjadi penjelasan oleh para ulama bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah, semangat itu boleh, namun tetap mengingat kepada maslahat-maslahat yang ada di sekitar kita. Bahkan ada sebuah kisah yang lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapat aduan, mendapat aduan dari Abu Darda. Ceritanya nih, ceritanya Salman masuk ke rumah Abu Darda karena ini dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Masuklah Salman ke rumah Abu Darda, lalu menemui istri daripada Abu Darda ini sudah kusut tidak terurus. Lalu ditanya oleh Abu Darda, "Ada apa denganmu wahai saudariku?"
Apa kata istrinya Abu Darda? Abu Darda ini sudah ndak suka sama urusan dunia, katanya. Sudah ndak terlalu mentingin urusan dunia, dia terlalu sibuk dengan ibadahnya. Siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia iktikaf, lupa sama urusan nafkah keluarga. Kok tiba-tiba datang Abu Darda, begitu ya? Abu Darda datang, kemudian dia menjamu Salman. Dibuatkan makanan, kata Abu Darda, nih makan, saya puasa hari ini. Apa kata Salman? Oh tidak, aku tidak akan makan kecuali engkau makan. Lalu kemudian malam harinya tidurlah Salman bersama Abu Darda. Abu Darda bangun di awal malam, lalu kemudian disuruh tidur oleh Salman. Di akhir daripada pertiga malam dibangunkan oleh Salman, ayo kita sholat bareng, katanya. Nah, dari sini nih, kemudian Salman bilang ke Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqo wali nafsika alaika haqqo wali ahlika alaika haqqo fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Hei Abu Darda, Robmu itu, Tuhan kita, punya hak untuk diibadahin. Badanmu punya hak untuk dijaga kesehatannya. Keluargamu punya hak untuk dinafkahin. Maka berikanlah hak dari masing-masing itu sesuai dengan porsinya. Dilaporin nih sama Abu Darda ke Rasulullah. Ya Rasulullah, si Salman bilang begini ke saya, katanya. Apa kata Rasulullah? Sodako Salman. Nah, maknanya apa? Maknanya sebenarnya beribadah itu baik. Beribadah ekstra itu oke. Tapi jangan sampai porsi untuk maslahat-maslahat yang lain ini kita lupakan, termasuk dalam urusan porsi kesehatan. Mungkin kita mendengar hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Hadis ini sahih, hanya sering disalahpahamin. Rasulullah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan bukan berarti begadang semalam penuh tuh, enggak. Rasulullah tetap yang melaksanakan i'tikaf, namun karena beliau ibadah dengan ekstra, hidupkan malam-malam itu dengan bangun sedikit lebih awal tuh. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita buka dalam penjelasan hadis dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, dalam kitab Fathul Bari, dijelaskan oleh para ulama, maksud daripada hadis-hadis ini adalah bahwasanya yuk ibadah secara dengan ekstra, begitu ya. Tapi jangan lupa dengan maslahat-maslahat yang lain. Kesehatan kita itu adalah hak dari badan kita. Jangan sampai kita mendolimi hak daripada badan kita. Keluarga kita membutuhkan maslahat yang lain, yaitu nafkah dari kita. Jangan sampai itu kita lupakan. Sibuk i'tikaf tapi lupa dengan nafkah keluarga. Sibuk i'tikaf tapi lupa dengan kewajiban-kewajiban perkantoran dan lain sebagainya. Maka mari kita beribadah sesuai dengan porsinya. Urusan duniawi juga sesuai dengan porsinya. Semoga dengan ini semua menjadikan kita hamba yang makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.